dimulai pukul 13 harus sudah standby di ruangan ini bagi yang on campus maupun di depan kamera dengan kesiapan yang baik sama dengan kesiapan yang on campus meskipun mereka melaksanakan di tempat masing-masing. Semoga ini bisa diperbaiki karena rekan-rekan sekalian adalah pemimpin. Jadi marilah kita pimpin diri sendiri dulu, pimpin keluarga, lalu kemudian lingkungan kita, dan yang jauh lebih berat lingkungan serta memimpin masyarakat. Selamat siang, Komandan. Izin bergabung, Komandan. Baru selesai Jumatan di Aceh, Komandan. Siap, izin. Oke. Siap, izin bergabung. Silakan. Siap, terima kasih, Komandan. Itu yang 9 orang itu dari mana tadi? Yang 9 orang dari mana aja? Oke, ya. Baik rekan-rekan sekalian, sekali lagi mudah-mudahan ini ada perbaikan karena kalau tidak dua arah proses pembelajaran ini tentu tidak akan bisa sesuai dengan harapan, gitu ya. Input, proses, outputnya harus dari dua arah. Input, proses, output dari lembaga dan unsur-unsur di dalam lembaga itu, kemudian input, proses dari rekan-rekan sekalian. Ya, input yang terpenting ya tentu motivasi niat ya, secara pribadi, kesiapan tadi dengan segala kebutuhannya, gitu ya. Mungkin kalau butuh sarana prasarana itu juga bagian dari input. Kesiapan itu nilai dari sebuah input akan menentukan prosesnya, dan kedua variabel ini nanti akan berpengaruh besar terhadap outputnya. Ketika outputnya positif pun belum tentu berfungsi terhadap outcome di variabel kedua, belum tentu. Apalagi variabel 3 atau frasa ketiga, outcome eksternal. Ini ada kaitannya dengan tadi perspektif, ya, kaitannya dengan kerangka teori dalam benak kita ketika akan mengembangkan, akan mengkreasi sebuah strategi. Kalau kerangka teori atau perspektif itu hanya kita terapkan ke dalam, inward looking, gitu, orientasi ke dalam saja, ya hanya berpengaruh positif terhadap internal. Ya misalnya menggunakan perspektif manajemen, gitu ya, baik unsur-unsurnya maupun fungsi-fungsinya, proses-prosesnya. Kalau itu hanya kita terapkan ke internal, kemungkinannya hanya berpengaruh secara internal. Tetapi ketika perspektif itu juga kita gunakan untuk melihat lingkungan, kan dalam manajemen strategis itu selalu berpikir tentang internal eksternal, gitu ya, atau eksternal internal untuk prioritasnya. Baru kemungkinan dia akan berpengaruh. Kenapa baru kemungkinan berpengaruh? Karena perspektif itu juga membutuhkan konsistensi. Perspektif ketika digunakan di perencanaan, ya bagus perencanaannya, gitu. Tapi kemudian ketika perspektif itu tidak konsisten dijaga pada saat pelaksanaan, sudah mulai menurun. Apalagi kalau dalam fungsi pengendalian strategisnya juga tidak dijaga, perspektifnya juga akan menurun lagi, gitu ya. Jadi itu akan nampak sekali ya, keteraturan berpikir itu akan nampak sekali di dalam penulisan, sehingga dari bab 1 sampai bab 7 itu sebenarnya satu kesatuan. Kalau masalah di awal pasti masalah di akhir, gitu. Pasti terjadi masalah di akhir. Makanya kalau penguji yang paham kesisteman berpikir yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah itu bisa melihat, bisa menilai dari belakang, bisa menilai dari depan. Tadi input, proses, output itu selalu linear. Strukturnya sudah teratur dan itu yang disebut sebagai kohesi, gitu ya. Nanti ada parameter penilaian, Anda sudah ada sosialisasi penilaian belum ya? Nanti tanggal berapa sistem penilaiannya? Belum ya? Nah, di situ ada salah satu dalam teknik penulisan kohesi dan koherensi. Kohesi itu dibangun di atas struktur ini, keserasian, keterkaitan dalam struktur itu. Kemudian
koherensi itu terkait dengan substansi, makna yang diuraikan dalam masing-masing strukturnya. Hanya tadi, strukturnya kan ada di bab-bab itu ya. Bab, subbab, itu struktur tulisannya. Koherensinya nampak di uraiannya, di deskripsinya. Jadi kalau masalah di awal, misalnya mengidentifikasi atau mengenali fenomena masalahnya, katakanlah ada COVID, sekarang kasus COVID, fenomena. Kemudian kita nggak menggunakan perspektif kepolisiannya, gitu. Tapi lebih kepada penyakitnya, itu nanti strateginya bisa belok. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya di luar atau keluar tugas pokok. Kemarin juga muncul kan, patroli siber, ya, di positioningnya, subjeknya direktur, yang kemarin kita bahas itu. Ini kan perspektifnya sudah berbeda, gitu. Yang di sini pencegahan, yang patroli pencegahan, sementara tugas fungsinya adalah penindakan. Gitu. Nah, ketika nanti jadi ide, dikembangkan strategi A, B, C, D, dan seterusnya, ada inovasi bahkan gitu. Inovasinya justru jadi masalah. Karena pasti tidak akuntabel. Pasti melanggar prinsip-prinsip dalam good governance. Gitu. Pasti. Gitu. Ya, karena prinsip salah satu parameter dari akuntabilitas itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian dijalankan oleh subjeknya atau fungsi yang berkompeten, gitu. Oleh pejabat yang berwenang. Gitu. Nah, ini syarat. Kalau keluar dari itu, sudah akuntabilitasnya dilanggar. Nah, jadi ya, maka ketika ditetapkan topik, jangan terlalu kecil membreakdown gitu ya. Ambillah, yang penting selesai, ambil aja bagian kecil gitu. Nah, bagian-bagian itu seberapa luas dan dalamnya itu menentukan. Kalau judulnya aja sudah atau mengambil masalahnya udah kecil, nanti teorinya nggak akan besar dia. Gitu. Ya. Grand teorinya nanti banyak, nanti kemungkinan, mudah-mudahan tidak lah ya. Jadi harusnya rekan-rekan sekalian main di teori dan apply teori, nanti yang jadi grandnya itu apply teori. Banyak nanti itu. Ya. Ketika yang jadi grand teorinya adalah apply teori, contoh ya, misalnya teori pengelolaan sumber daya manusia, itu teori. Ya, itu pun sudah parsial kan? Sudah strateginya sudah strategi fungsional. Teori pengelolaan sumber daya manusia, teori pengelolaan logistik, teori pengelolaan atau manajemen keuangan misalnya. Itu sudah teori. Ketika nanti judulnya sudah perencanaan SDM, rekrutmen SDM, dia sudah turun apply teori gitu. Nah, nanti begitu judulnya sudah seperti itu, nggak mungkin nanti grand teorinya manajemen SDM, gitu. Ya, banyak nih teman-teman yang sudah SDM. Saya bukan SDM, tapi di situ nanti akan banyak ditemukan kalau rekan-rekan sekalian enggak. Bahkan ketika tidak berubah mindset, ini saya temukan untuk esai Pinti ya. Ini bukan mengekspos ya. Saya nggak sebutkan orang, tetapi ini hanya menggambarkan pola pikir. Perubahan mindset itu sulit, sulit. Ketika tidak didorong dengan sebuah kesadaran yang sangat kuat, gitu. Kenapa? Karena mindset itu kan tadi ya, di pikiran, sementara maksudnya pikiran, tapi sebenarnya pikiran sebenarnya yang
yang mencerminkan tadi database kita di CPU itu. Padahal database-nya masih database yang lama gitu. Ya otomatis yang keluar ya itu. Dulu yang kecil, parsial, spesifik, yang keluar itu lagi. Nah, perubahan mindset itulah tadi rekan-rekan sekalian, salah satu cara beberapa saya ini, jangan pernah menulis masa lalu gitu ya. Kebijakan, kecuali masa lalu yang ketika kita melihat Kapolres gitu ya. Nah, strateginya Kapolres itu pun juga relatif. Strateginya Kapolres ini memang strategi atau sebenarnya teknis. Banyak yang teknis. Maka berbicara pengalaman seperti yang Pak Setia sampaikan, pengalaman bisa menjadi modal untuk judgement, tapi pengalaman yang mana gitu ya. Pengalaman yang mana? Pengalaman ada dua. Pengalaman yang diorganisasikan dengan baik, ya tadi dengan perspektif yang benar, dengan pengalaman yang hanya sekedar mengikuti kebiasaan. Padahal kebiasaan ini belum tentu benar, gitu ya. Itu masalahnya. Ketika kita dalam satu lingkungan dan di lingkungan itu membiasakan sebuah sesuatu gitu ya, cara membiasakan berpikir, mulai dari berpikir kan, pola pikir kemudian akan mewarnai pola tindak. Ketika terbiasa itu seakan-akan benar, gitu ya. Nah, maka rekan-rekan sekalian selama di pendidikan ini kembalikan kepada konsep yang benar. Karena konsep, ya, definisi sebuah kata, makanya rekan-rekan sekalian harus sudah buka terbiasakan ya di dalam handphonenya ini kamus, ya, kamus bahasa Indonesia. Ya, saya ingin tambahkan, mungkin Anda sering mendengar dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan itu ada 4. Ya, ini menunjukkan tingkatan, keluasan dan kedalaman dari pengetahuan. Pertama, yang paling basic ya, pengetahuan yang paling dasar adalah pengetahuan faktual. Itu adanya di definisi, di pendapat ahli tentang sesuatu nih, gitu ya, tentang satu istilah. Gitu. Itu namanya pengetahuan faktual. Yang lebih luas dari itu pengetahuan konseptual, lebih luas dan lebih pasti. Kalau konsep belum melalui sebuah pengujian, gitu ya. Dia baru hasil dari abstraksi atas fakta, gitu. Ya kan, gitu ya. Contoh ada fakta ini tisu. Konsep satu orang dengan orang yang lain mendeskripsikan tisu ini pasti berbeda-beda, gitu ya. Tapi mungkin semuanya benar, gitu. Ya, karena tadi perspektifnya berbeda, gitu. Ya, melihat tisu. Gitu. Nah, ini konsep ya, pengetahuan faktual. Kemudian dimensi yang kedua tadi yang lebih pasti, maka rekan-rekan sekalian harus menggunakan teori, karena itu dimensi pengetahuan yang kedua. Pengetahuan konseptual istilahnya ya. Ini mungkin istilah baru karena memang rekan-rekan sekalian keterampilan yang dikembangkan adalah keterampilan berpikir gitu ya. Sehingga istilah-istilahnya adalah istilah-istilah yang mewakili keadaan pikiran gitu. Tadi dimensi pengetahuan. Pengetahuan ada ukuran gitu. Iya, ada keluasan. Kalau luas itu panjang kali lebar, seperti itu analoginya. Dan kedalamannya. Itu mewakili pengetahuan. Padahal pengetahuan itu adanya di pikiran kita. Gitu. Ya, jadi konseptual. Konseptual itu bukan konsep definisi, tapi teori. Ya. Teori, prinsip-prinsip ilmiah, kategorisasi, klasifikasi,
Itu ada di pengetahuan konseptual. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Ini sudah lebih luas, lebih dalam. Gitu. Untuk merangsang saja nanti apakah betul, saya informasikan misalnya rekan-rekan sekalian mengurai fakta berdasarkan teori manajemen, unsur-unsur manajemen misalnya, ya, money material method. Kalau diurai berdasarkan pengetahuan prosedural untuk melihat fakta bisa di atas 100 fakta sebenarnya, ya. Itu betapa pengetahuan itu kalau kita ikuti keteraturan, ya ikuti teori tadi, dia akan membimbing kita untuk membuka dimensi yang tadinya sempit jadi luas, jadi dalam gitu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak yang menguraikan di bab 3 rata-rata yang diambilnya 20, tapi fakta di bab 3-nya cuma 8, 10, 13. Dari mana yang lain gitu. Ya ini contoh ya, gitu. Contoh. Kenapa? Karena memang tadi dimensi pengetahuannya banyak. Yakin rekan-rekan sekalian informasinya sudah sangat banyak gitu ya. Kita enggak menganggap rekan-rekan sekalian kurang pengetahuan, enggak. Pengetahuan banyak. Ya. Dengan usia kita pengetahuannya banyak. Hanya di dalam itu hanya terkumpul, tidak terorganisasi dengan baik. Sehingga ketika dibutuhkan untuk dikeluarkan, nggak keluar gitu ya. Untuk melihat lingkungan kita yang hari-hari kita lakukan saja, yang hari-hari kita ada di situ, menceritakan baru poin-poin, ya, pointers tentang fakta saja kehabisan gitu ya, nggak keluar gitu. Ini coba nanti buktikan ya. Jadi di bab 4-nya ada 20, terutama untuk EVAS ya. Kan dia minta 55 kan? 55 internal, 55 eksternal, positif negatif. 20 berarti. Tapi kalau dicek di bab 3 jarang sampai 20. Ya itu bukti bahwa pengetahuan yang kita serap selama ini tidak kita kelola, tidak kita organisasikan dengan baik. Itu kelemahan dan kebanyakan begitu. Ya. Sehingga ketika menguraikan kondisi faktual, sedikit sekali kondisi faktualnya. Yang banyak uraiannya, gitu. Panjang, lebar gitu uraiannya. Tapi kalau dicermati sebenarnya substansinya satu, gitu. Begitu dihitung nggak sampai 20. Saya sering menemukan 8. Saya yang paling ini hitung aja itu. Mudah mengoreksinya dari jumlah saja, kuantitas dulu, baru kualitas. Itu nanti cara ya saya kasih bocoran tuh, rahasia mengkritisi gagasan yang dituangkan dalam karya tulis. Gitu. Ya. Jadi dengan pengetahuan prosedural, sebenarnya pengetahuan prosedural itu yang digambarkan kenapa ada pola pikir yang baku gitu ya. Di Sespim, di KTI karya kalau sudah baca PPKTI, Bulkonah itu ya, black box sistem itu kenapa digambarkan seperti itu. Itulah sebenarnya pengetahuan prosedural. Ya, ada input, di input ada unsur-unsurnya, di proses ada unsur-unsurnya, di output juga ada unsur-unsurnya. Gitu. Itu pengetahuan prosedural. Jadi tadi faktual, konseptual, prosedural makin luas makin dalam. Yang terakhir pengetahuan metakognisi. Ya.
Ini lagi-lagi saya sering mendengar, wah bahasanya Bang Giri terlalu tinggi gitu. Ya memang kita berbicara tentang sesuatu sedang mendeskripsikan pikiran ya, gitu pikiran. Maka yang selama ini kan kita yang hanya dengar deskripsi atau urean-urean istilah-istilah yang bisa kita amati. Gitu. Ya. Kemudian kita sekarang di sini sekolah belajar untuk mengembangkan keterampilan. Yang keterampilan itu adalah keterampilan berpikir. Dan bukan sembarang berpikir, karena tingkatan berpikir itu juga berbeda-beda. Berpikirnya sudah berpikir paling tinggi, gitu ya. Hampirlah, paling tinggi SESPIMTI ya. Berpikirnya sudah berpikir strategis itu sudah berpikir paling luas, paling komprehensif, gitu ya. Nah, jadi kalau ada istilah-istilah yang ini jangan kemudian wah nggak ngerti terus diam aja, jangan. Gitu. Kalau nggak paham istilahnya, kalau malu tanya buka di kamus, gitu ya. Googling sekarang sangat mudah sekali, terbuka pengetahuan kita. Gitu. Kalau lebih lebih jelas interaktif, gitu, banyak komunikasi. Gitu. Nah ini juga salah satu inti dari kepemimpinan kan di situ ya. Kepemimpinan intinya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan intinya komunikasi. Gitu. Nah, inti komunikasi, apakah komunikasi tulisan? Sekarang kita sedang komunikasi tulisan kan? Bikin karya tulis, gitu, sampai 20 kali, belum tambah yang kelompok. Kita sedang komunikasi tulisan. Gitu. Belum komunikasi tadi ya, kalau nggak paham. Nah ini penting, gitu ya. Interaktif itu penting, komunikasi di mentorship, di luar forum-forum yang formal gitu, penting. Biasanya saya sangat menemukan mereka paham ketika ini interaktif gitu. Oh iya baru ngerti sekarang Bang, gitu kan. Karena langsung kan begitu dapat input kata-kata nggak ngerti ini apa? Oh gini. Kenapa begini kan begini? Langsung kan gitu ya. Jadi masalah yang di sini tuh belum sempat mengendap sudah diselesaikan dulu gitu ya. Sudah diselesaikan dulu. Tapi kalau serap saja, ini cara kerja otak ya, cara kerja pikiran kita begitu. Serap apalagi kita sudah, oh iya benar, tanpa ada pemikiran atau berpikir kritis gitu. Benar enggak gitu. Dan kemudian kita klarifikasi sendiri atau kita tanyakan gitu. Maka secara sadar atau tidak sadar informasi yang kita dengar tadi, apalagi itu membekas, dia akan mengendap. Celakanya kalau itu salah, ya, terus mengendap, nanti keluar lagi salah dia, gitu. Keluarnya salah. Gitu. Ini sistem berpikir ya, sistem berpikir. Bahaya ya. Rekan-rekan sekalian harus paham tentang bahayanya proses berpikir, menyerap informasi ketika tadi inputnya, sumbernya belum diyakini benar, gitu ya. Kemudian sumber benar ketika proses memahaminya tidak benar juga bisa masalah. Ketika proses memahaminya sumbernya salah, proses memahaminya salah, terus didiamkan masuk gitu. Nah, udah nanti yang penting lolos lewat aja lah dari SESPIM. Dengan terpaksa atau ini ya ada yang penting bikin aja, gitu kan? Ya, gitu. Rekan-rekan nggak sadar, berkali-kali itu dilakukan. Yang salah itu diulang-ulang terus. Gitu. Ya tetap aja dia akan mengendap, gitu. Ya, gitu. Akan mengendap. Dan nanti suatu waktu ketika dikeluarkan, ya itu juga yang keluar. Gitu. Ya. Kecuali kita yang bongkar sendiri, ini salah nih. Gitu. Yang betul ini, input yang baru nih. Karena sudah saya cek berdasarkan teori, berdasarkan sumber-sumber, nilai-nilai acuan, nah, ini yang benar, misalnya gitu ya. Ya. Ini sekedar ilustrasi tentang
kondisi berpikir kita. Dan dengan kondisi informasi ini, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian semakin menyadari bagaimana sih cara kerja otak, ya, dan hati kita, yang hati itu menjadi CPU kita. Bagaimana cara bekerjanya? Semoga kita bisa memanfaatkan dan memperbaiki proses dulu, ya. Memperbaiki input, memperbaiki proses. Inputnya pengetahuannya, motivasinya, dan lain-lain. Yang terkait sarana prasarana, prosesnya ikuti dengan tertib. Gitu. Mudah-mudahan nanti keterampilan berpikir strategis itu betul-betul didapat. Ya, jadi judul saya anjurkan penting di awal. Mungkin kalau toh nanti agak repotnya kalau ternyata lembaga mintanya lambat, gitu ya. Yang rugi Anda sendiri, gitu. Jangan belum diminta, malah santai. Gitu. Enggak, yang rugi Anda sendiri, gitu ya. Kadang-kadang untuk komunikasi tulisan tadi, surat, menyurat, perintah untuk segera mengirimkan judul itu tidak jarang juga terlambat datangnya, gitu ya. Tapi ini warning dari saya, Anda secara pribadi karena Anda harus aktif tadi, buat dari sekarang. Buat dari sekarang, komunikasikan. Yang jelas ada 5 parameter, 5 indikator ya, judul. Ini tolong dicatat. 1 tentang dimensi pengetahuannya di awal itu ya. Nah, kalau Anda mau berpikir tentang judul naskah, berarti dimensi pengetahuannya lihat tema, gitu. Tema pendidikan. Ya. Yang TNI sesuaikan, ya. TNI sesuaikan. Terminologi dalam tema itu sesuaikan, adaptasikan dengan apa? Lingkungan, tugas dan fungsi TNI, gitu. Ya. Saya anjurkan mau polisi, mau TNI atau dari apa? Yang lain, Kumham ya? Enggak ada ya? Oh, Kumham di Sesmiti. Sedapat mungkin yang paling luas, gitu ya. Yang paling luas ambilnya, gitu. Ya. Oh, nanti nggak fokus. Ya memang kita bukan belajar ilmu yang tajam, yang fokus, bukan. Makin ke atas makin general, gitu. Ya, gitu. Yang fokus itu nanti ketika memotret fakta, itu fokus tuh, gitu. Makanya kan waktu ilustrasi di kerangka kualifikasi nasional Indonesia di Perpres itu kan ilustrasi yang teknikalnya kan yang orange itu ya, makin ke atas makin kecil dia, gitu. Makin ke atas makin kecil. Sesbimti kecil sekali, gitu. Nah, Anda Sesbimti juga teknikalnya makin kecil. Yang fokus, yang tajam, spesifik, detail itu di teknis, gitu ya. Anda nggak begitu, nggak belajar itu lagi di sini. Bukan saatnya itu. Itu untuk memotret fakta, iya, gitu ya. Melihat gap secara luas tadi ya. Kalau pakai 4 variabel teori SDO saja, ya, yang saya sampaikan nggak kurang dari 100. 100 itu paling gampang lah, gitu ya. Menyebutkan fakta ininya, apa namanya, unsur-unsurnya. Ya, tentang 100 bagian dari pengetahuan prosedural di SDO itu mudah sekali, gitu. Ya, mudah. Meskipun misalnya saya bukan fungsi SDM, saya mudah menyebutkan 100 itu, gitu. Dan bukan hafalan, tapi pemahaman. Gitu. Ini sekedar ini aja ya, informasi. Ketika sudah menjadi sebuah pola, ya, pola pikir. Nah, pola itu tinggal di template dan customize untuk di fungsi operasional. Oh, ini manajemen operasional, ini manajemen pembinaan, ini manajemen sinergi evolusional. Nah, itu tinggal sudah template-nya sudah ada ketika sudah pola itu terbentuk. Mudah, gitu. Tapi kalau yang buat orang lain, ya nggak mungkin ada template di dalam kepala kita, gitu. Pola pikir strategis itu nggak akan terbentuk. Makanya
begitu keluar apa yang diterapkan? Ya nggak ada gitu. Yang kemarin sampaikan Pak Setio, wah udahlah nggak kepake juga itu, gitu. Ya karena memang nggak ada di sini, gitu. Apa yang dipakai, gitu. Gitu. Ya, itu ya rekan-rekan sekalian. Saya hanya memotivasi saja. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Ada pertanyaan? Tadi ya indikator, wah lupa. Dimensi pengetahuan, kemudian berpikir induktif, logis, gitu. Berpikir induktifnya logis. Yang ketiga sesuai dengan profil. Yang keempat komprehensif, punya potensi komprehensif gitu ya. Tapi dari kata itu aja sudah bisa ini. Contoh tadi, ketika rekan-rekan sekalian membahas staf, direktur, maka tingkat comprehensiveness-nya itu turun dibanding rekan-rekan sekalian membahas positioning-nya sebagai Kapolres gitu. Walaupun levelnya lebih di bawah gitu ya. Tapi Kapolres lebih mendorong Anda berpikir komprehensif dibanding seorang direktur. Gitu ya. Jadi kalau Anda yang waduh saya nggak menguasai gitu, selama ini saya di fungsi ini. Itu yang banyak ini dari BRIMOB. Hati-hati nih ya. BRIMOB harus mau keluar dari fungsi berpikirnya loh ya. Berpikirnya ketika membuat naskah, mengembangkan gagasan, berpikir strategis harus keluar dari fungsi. Kalau enggak ya sudah. Anda hanya main di strategi fungsional, nggak akan mungkin bisa main generik strategi, kemudian strategi utama, enggak gitu. Wah, nggak akan keluar. Boleh pikirannya boleh luas itu, tapi nanti yang dipakai akhirnya strategi fungsional. Kalau keluar dari strategi fungsional tadi, keluar dari tugas fungsi dan akhirnya melanggar sistem akuntabilitas gitu. Nah, itu ya. Ya, maka tadi dimensi pengetahuannya, kemudian induktif, silogismenya, V1 atau frasa ke-1, frasa ke-2, frasa ke-3, V3-nya, indikator yang ketiganya adalah sesuai dengan profil, positioning-nya, gitu. Anda sebagai Kapolres, sebagai komandan Kodim, atau apa yang setingkat, dan Lantamal atau gitu ya, atau sebagai direktur, kepala biro. Nah, itu sudah kalau ambil fungsi pasti dalam nilai yang keempat ya, potensi komprehensifnya itu sudah hilang. Berarti yang kelima novelty, kebaruan, novelty ya, mengandung nilai kebaruan. Nilai kebaruan itu bisa ini diidentifikasi, bisa dicermati kalau ketika judul itu Anda menggunakan istilah yang sekarang misalnya di era 4.0 misalnya gitu ya. Nah, itu satu kata yang akan mendorong Anda untuk berpikir dan memunculkan novelty, kebaruan gitu ya. Artificial intelligence ya. 4.0 beserta fenomenanya ya. Gitu kan, ada artificial intelligence, interoperabilitas gitu ya. TNI yang sering pakai itu interoperabilitas ya. Sering kan digunakan ya. Nah, itu sebenarnya sudah mulai adaptif dengan fenomena 4.0 sebenarnya. Artificial intelligence gitu. Nah, ketika siber ya gitu. Itu akan mendorong untuk adanya inovasi. Jadi 5. Jadi kalau Anda ambil fungsi, berarti dari 5 indikator yang terpenuhi hanya 4. Gitu. Ya, yang terpenuhi hanya 4 berarti. Skala Likert-nya kalau ini berarti hanya 80 skornya. Gitu. Untuk judul, gitu ya. Karena judul itu mewakili salah satu parameter ide atau gagasan di dalam karya tulis ilmiah. Sampai di sini, sebelum diakhiri, kalau ada yang mau bertanya silakan.
Ada? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semata-mata saya ingin memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Saya menilai bermanfaat. Insya Allah ketika Anda paham dalam kesempatan ini, saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komandan. Sehat selalu Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bermanfaat ilmunya Komandan. Waalaikumsalam. Terima kasih Komandan. Salam. Terima kasih Komandan. Terima kasih Komandan. Selamat sore Mas. Jangan selalu Mas Hari. Sukses. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ade Umar. Terima kasih Mas. Selalu Komandan. Dan selalu Mas Hari. Ade Asyika. Mulai Operator. Kakak Kuswara. Kakak Umar. Selamat Dedi. Selamat buka puasa.